Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini saya merangkum sebuah cerita yang ditugaskan dalam mata kuliah psikologi perkembangan, yang dimana dengan tugas ini saya akan membuat sebuah cerita yang terkait di dalamnya dengan kondisi-kondisi teori perkembangan. Langsung saja, selamat menonton bagi yang sudah mengklik video ini. Kisah ini menceritakan seorang anak yang baru saja menginjakkan kakinya di sekolah dasar. Pengalaman baru ia dapatkan seperti menempatkan teman sebaya dan juga nantinya bisa belajar bersama dalam satu ruangan. Lalu si anak ini memperhatikan lingkungan sekitarnya dan mulai bertanya, "Siapakah aku?" sambil merenung melihat sekitarannya yang dimana teman-temannya sedang bercengkrama satu sama lainnya. Lambat laun, dia menemukan jawabannya dan berkata, "Oh, aku adalah seorang anak yang diantar oleh orang tuanya pergi ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan formal dalam berbagai pelajaran. Seperti juga yang ia lihat, dengan teman-teman yang lainnya sama juga diantar oleh kedua orang tuanya menggunakan seragam yang sama dengan dirinya, yang bisa atau sering disebut orang tua di sana bahwa kamu adalah seorang murid sekolah sekarang." Lalu waktu pun terus berjalan memasuki jam pelajaran yang dimulai. Dari awal-awal mulainya sekolah, biasanya sang guru setiap mata pelajaran akan memperkenalkan diri, dan juga murid-murid yang baru saja memulai kegiatan belajar mengajarnya akan disuruh untuk memperkenalkan diri maju ke depan. Sebagaimana yang kita tahu sendiri, biasanya yang seperti hal umum yang kita tahu seperti memperkenalkan nama, tempat tinggal, dan juga yang paling umum ditanya oleh guru yaitu adalah cita-cita. Lalu seorang anak dalam kisah ini, dia memperkenalkan dirinya bahwasannya, "Perkenalkan, nama saya Aldo Nanda Pratama. Saya tinggal di Rimbo Panjang, tepatnya di perumahan di seberang SPBU Rimbo Panjang. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang sastrawan," sebutnya. Setelah memperkenalkan diri, mulailah sang guru masuk ke tahap selanjutnya, memperkenalkan pelajaran yang akan dia ajarkan, seperti apa gambarannya yang akan diajarkan, dengan pertanyaan yang umum. Seperti halnya guru matematika yang bertanya kepada muridnya, "Apa itu matematika? Apakah murid-murid sekalian tahu apa itu yang dikatakan angka? Seperti apa angka dan juga
angka berapa saja yang murid-murid tahu. Dan juga seperti guru bahasa Indonesia yang menerangkan ini kalimat apa itu bahasa Indonesia, dan juga bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan umum itu sendiri sering dipertanyakan oleh guru yang baru saja masuk untuk memperkenalkan mata pelajaran yang akan dipelajari. Setelah si anak ini yang bernama Aldo melewati hari-harinya menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah dan juga bercengkramah dengan teman-temannya, pada suatu hari dia mulai mengevaluasi sekitarnya. Mulai dari pelajaran apa yang dia kuasai dan juga yang tidak dia kuasai. Lalu teman-teman di dalam kelas, apakah ada yang cocok untukku atau baik, atau ada yang tidak cocok denganku atau yang buruk. Lalu dia juga mulai mengevaluasi dirinya sendiri dengan mempertanyakan, apakah aku sudah menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang buruk dalam lingkungan sekolah. Dan ternyata hal itu pun dijawabnya dengan pemikiran bahwasannya dia cukup baik dalam membaca dan juga menceritakan apa yang ia baca di buku dan di papan tulis. Sedangkan untuk pelajaran matematika, dia sangat buruk untuk menjumlahkan perjumlahan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk memahami hal tersebut, apalagi dengan penjumlahan yang lebih banyak lagi. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu dia memutuskan bahwasannya dia berkemampuan di pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Tetapi dia sangat buruk di pelajaran matematika yang sulit memahami perangkaan dan penjumlahan pada saat memulai hari-harinya di sekolah dasar. Setelah itu, dengan pertanyaan apakah dalam kelas tersebut ada yang cocok untuknya dan juga ada yang tidak cocok untuknya, dia pun berkata, aku memiliki teman yang cocok dan baik untukku, yang dimana teman-teman itu cukup menguasai pelajaran bahasa Indonesia sehingga aku merasa nyambung untuk bercerita dan juga berkomunikasi dengan teman-temanku tersebut. Tetapi untuk teman yang buruk ataupun tidak cocok untuk dirinya, dia berkata, aku kurang cocok dengan teman-teman dengan itu pelajaran, ya maksudnya yang menguasai pelajaran matematika. Sehingga dia seringkali mengejek siswa atau murid yang menguasai pelajaran tersebut dalam mempelajari bahasa Indonesia, karena mereka sangat kesulitan untuk memahami bacaan dan juga menerangkan apa yang ada di buku dan juga di papan tulis. Dan terlebih lagi, dengan pertanyaannya apakah aku sudah menjadi anak yang baik atau yang buruk di sekolah, dia menjelaskan, ternyata aku masih menjadi anak yang buruk. Karena dengan kurangnya aku dalam pelajaran matematika, aku sangat sering mencontek jawaban-jawaban yang mana bukan menjadi teman yang baik untukku. Dengan mencontek jawaban-jawaban penjumlahan
yang sudah dibuat oleh teman-teman tersebut di dalam buku. Sehingga dengan kata lain, dia juga sering ditegur oleh guru karena sering mengganggu temannya pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia dan juga sering mencontek temannya pada saat jam pelajaran matematika. Si Aldo tadi berpengharapan buruk terhadap pelajaran matematika, yang mana menguatkan pandangan negatifnya atas pelajaran matematika yang sangat sulit. Tapi tidak sedikit juga teman-temannya yang dekat dengan dirinya memujinya karena pandai dalam menceritakan sebuah hal yang ada di dalam buku bahasa Indonesia dan juga memahami apa yang ditulis oleh guru bahasa Indonesia. Dengan kata lain, setidaknya dia juga memiliki dukungan atas dirinya akan apa yang sudah menjadi kemampuannya. Waktu terus berjalan, hari demi hari dia lewati dengan kondisi yang sudah ia rasakan akan teman-teman dan juga pelajaran-pelajaran apa yang dia kuasai dan tidak dia kuasai. Pada suatu hari, dengan momentum tersebut, dia mulai dekat dengan seorang guru bahasa Indonesia yang mengajarinya di dalam kelas. Dengan awal mula dia sering diajak atau sering dipanggil ke dalam ruangan guru tersebut, yang dimana guru itu mengisi meja kerja dalam ruangan BK. Atau yang bisa dibilang bimbingan konseling. Lalu dia berkata, "Aku tidak mengerti atau memahami apa itu singkatan dari BK." Lalu dia bertanya kepada guru tersebut, "Ibu, apa maksudnya ruangan bimbingan konseling?" Lalu guru itu menjawab dengan bahasa gampangnya bahwa ruangan bimbingan konseling itu ruangan yang digunakan untuk guru dan muridnya agar dapat berinteraksi dan juga bercerita mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan bersekolah maupun hal-hal lainnya yang dapat memberikan bimbingan, mengarahkan kepada hal yang lebih baik secara personal. Lalu murid si Aldo tersebut itu pun mulai paham dengan berkata, "Wah, guru bahasa Indonesiaku bisa menjadi tempat untuk bercerita mengenai tekanan yang dihadapinya dan juga kendala-kendala apa yang terjadi di dalam kelas. Dalam melewati hari-harinya mendapatkan pelajaran-pelajaran dari berbagai macam mata pelajaran." Dengan pengharapan dia juga bisa mendapatkan arahan yang baik dan menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Lalu setelah waktu sekolah usai pada hari tersebut, Aldo pulang ke rumah dan mulai bercerita kepada orang tuanya mengenai bimbingan konseling.
Lalu Aldo mengatakan kepada orang tuanya seperti ini. Ibu, apakah benar tempat bimbingan konseling atau ruangan bimbingan konseling itu adalah tempat kita bisa menemukan atau dibimbing dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah? Lalu orang tua si anak menjawab, tetapi dengan balik bertanya kepada si anak tersebut, kamu ada masalah apa di sekolah? Atau kamu ada kendala apa selama di sekolah? Lalu anak ini bercerita bahwa dia di sekolah mengetahui apa? Bahwa dia di sekolah dia memahami bahwasannya dia adalah anak yang mempunyai kemampuan dalam pelajaran bahasa Indonesia, akan tetapi kurang berkemampuan dalam pelajaran matematika. Cukup sampai di sana, si Aldo murid ini tidak menceritakan keusilan-keusilan lainnya terhadap teman-teman sebayanya dalam lingkungan sekolah tersebut. Lalu orang tuanya menjawab, itu adalah hal biasa. Ibu sangat bangga bahwa kamu sudah menyatakan kamu berkemampuan di pelajaran bahasa Indonesia. Bila kamu kurang berkemampuan di pelajaran matematika, kamu tidak perlu merasa tertekan. Dengan seiring berjalannya waktu, kamu juga bisa sedikit demi sedikit menguasai pelajaran tersebut. Lalu muncullah pertanyaan baru dari orang tuanya. Orang tua si anak ini bertanya, apakah Aldo mau mengikuti les privat untuk meningkatkan kemampuan di pelajaran matematika? Yang mana orang tua tersebut memberikan dorongan sportif terhadap anaknya yang kurang berkemampuan di matematika. Lalu si anak menjawab, Aldo untuk saat ini merasa belum mau untuk mengikuti les privat karena Aldo belum siap untuk meluangkan waktu belajar lebih giat setelah mendapatkannya di sekolah. Lalu setelah itu mulailah orang tua mengajak bercerita mengenai situasi-situasi yang terjadi di sekolah, seperti bagaimana teman-teman dan juga bercanda-canda lainnya yang mengisi waktu luang bersama keluarga setelah memulai pertanyaan tersebut. Akan tetapi Aldo tetap kukuh untuk tidak bercerita mengenai keusilan-keusilannya, yang mana nantinya dia sudah mempersiapkan diri untuk bercerita kepada guru bahasa Indonesianya akan hal tersebut. Sampai keesokan harinya dia tetap menjalani kegiatan sekolah seperti biasa, mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, dan mulai muncul masalah besar yang menimpa si anak Aldo tersebut. Dalam kehidupan si Aldo muncullah seorang anak di dalam satu kelasnya yang mana ia pandai dalam matematika, mengejek dirinya, juga diikuti teman-temannya seperti dirundung.
Yang lain mulai membicarakan dirinya akan kemampuan matematikanya yang buruk. Saat itu dia mulai mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa besarnya. Dari masalah tersebut yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan diri dan harga diri si Aldo tersebut. Ditambah lagi dengan kegagalan dalam ia mencoba untuk memperbaiki kemampuannya dalam pelajaran matematika dalam kesehariannya. Lalu sehingga dia memutuskan untuk menjarak terhadap teman-teman sebayanya dan juga mulai berhenti untuk mencoba maju ke depan menyelesaikan soal-soal bila diminta gurunya. Lalu pada saat masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru tersebut mulai memperhatikan kondisi anak yang si Aldo tersebut sudah merasa sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pada saat jam pelajaran, ia terlihat seperti merenung dan tidak fokus kepada apa yang diterangkan oleh gurunya tersebut. Selepas jam pelajaran usai, guru tersebut memanggil si Aldo untuk datang ke ruangan BK. Lalu Aldo pun datang ke ruangan BK dan si guru pun mulai menyuruhnya duduk dan membuka perbincangan. Aldo, ada apa dengan dirimu yang saat ini? Yang dimana kalau guru lihat sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu jadi pemurung dan juga tidak fokus dalam apa yang menjadi arahan-arahan ibu di dalam kelas atau guru di dalam kelas. Dan juga seperti menarik diri dari teman-teman sebayamu dan juga kepedulian terhadap pelajaran yang diikuti. Lalu si Aldo mulai membuka mulut untuk mulai bercerita. Dengan kondisi yang murung, dia mulai menangis terseduh-seduh dengan mengatakan, "Aku sangat tertekan dengan kondisiku saat ini. Di saat aku mulai terus berusaha untuk memperbaiki kemampuan pelajaran matematika, teman-temanku terus mengkritik dan menceritakanku di belakang yang dimana dengan kemampuan matematikaku yang buruk tersebut." Lalu sang guru pun menjawab, "Kamu tidak perlu khawatir, ibu akan selalu ada waktu untukmu di saat kamu membutuhkan tempat bercerita mengenai kondisimu. Kamu akan aman di sini bercerita dengan ibu dan guru-guru juga siap membantumu. Kamu tidak perlu sungkan untuk bertanya mengenai pelajaran matematika. Apabila kamu belum mengerti, kamu boleh bercerita tentang peristiwa yang terjadi terhadapmu. Ibu akan dengan baik menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita yang kamu curahkan kepada ibu."
Atau katakan ibu sangat memahami keadaanmu yang dimana kondisimu dengan pelajaran matematika yang kurang baik, tetapi ibu salut kepadamu. Kamu sangat baik dalam pelajaran ibu yang ibu ajarkan. Hal biasa bahwa seorang anak tidak menguasai salah satu pelajaran di sekolah. Jika kamu masih takut untuk masuk ke dalam kelas atau merasa kurang nyaman di dalam kelas, jangan khawatir, ibu juga dapat membantumu untuk menegur, menceramahi, dan juga mengarahkan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Sama halnya juga sang guru menjelaskan kepada Aldo, dan juga wajar apabila teman-temanmu juga tidak menguasai salah satu mata pelajaran yang ada di dalam sekolah. Lalu ibu juga menyarankan, ada lebih baiknya kamu tidak mengganggu temanmu pada saat jam pelajaran agar temanmu dapat mulai menghargaimu. Karena kamu menghargai temanmu yang sedang berusaha, mungkin bisa dikatakan dia berkurang berkemampuan di pelajaran tersebut. Dengan mendengarkan jawaban dari ibu tersebut, si Aldo mulai paham peristiwa apa yang terjadi kepadanya. Mengapa teman-temannya juga mengganggu dirinya, dan ternyata memang karena dia juga sering mengganggu temannya. Lalu si anak mulai lantang bercerita dengan kendala lain yang dihadapinya di sekolah panjang lebar. Anak itu bercerita dan si guru dengan sabar mendengarkan isi curahan yang diutarakan oleh si Aldo tersebut. Setelah waktu istirahat usai, si Aldo kembali ke kelasnya dengan senyuman. Dia mendatangi teman-temannya lalu meminta maaf dengan mengatakan, apabila aku selama ini sering mengganggu kalian, aku ingin minta maaf karena sering mengganggu kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia maupun suka mencontek jawabanmu pada saat pelajaran matematika. Karena hal itu juga aku merasa kalian juga merasakan hal-hal yang sama, dengan juga berdampak kepada diriku yang sering diganggu pada saat pelajaran matematika, atau kalian sering mengejekku. Lalu teman-temannya mulai merespon dengan sangat baik dan juga bersalaman dengan Aldo. Lalu mulai canda tawa bersama dalam kelas seperti biasanya tanpa ada perbedaan mana yang lebih baik dari pelajaran matematika, mana yang lebih baik dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semuanya sama bersatu dalam satu kelas setelah kejadian tersebut. Dengan kata lain, dia mulai memiliki kepercayaan diri untuk berusaha dalam pelajaran matematika dengan berusaha bertanya kepada temannya yang memahami pelajaran matematika dengan baik. Dengan begitu dia bisa terbantu untuk menyelesaikan soal-soal matematika yang ada dalam buku sedikit lebih baik dari sebelumnya setelah mendapatkan dorongan dukungan dari guru-guru sekitar dan juga teman-teman yang mengisi kesehariannya dalam membantu
dari setiap mata pelajaran yang ada. Dengan begitu, semua masalah yang ada teratasi. Kondisi perilaku dan juga emosi dari seluruh anak menjadi terjaga. Dan juga guru BK tersebut juga sering menasihati teman-teman dan juga diriku yang ada di dalam kelas tersebut untuk tetap menjaga hubungan baik. Walau waktu terus berjalan, setelah melewati masa SD, dia lanjut kembali langsung meloncat ke tahap SMP dan juga SMA-nya. Dan masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan yang diambilnya itu sastra bahasa Indonesia. Di perguruan tinggi tersebut, dia berhasil lulus dengan predikat cum laude dan juga lulusan terbaik dalam satu angkatannya. Dengan kata lain, kemampuan bahasa Indonesianya terbukti sangat baik dan juga bisa diterapkan dalam pekerjaan yang ia jalani. Dengan begitu, cerita dari si Aldo tersebut dengan dinamika kehidupannya yang ia jalani dari masa pendidikannya dan juga kepribadiannya selesai. Semua tuntas dengan berjalan dengan baik setelah mendapatkan momentum kejadian-kejadian pada saat dia menduduki bangku sekolah dasar. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan hikmah dalam kehidupan dan juga mendidik anak di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Dengan begitu saya akhiri untuk sebuah cerita yang saya karang ini, semoga menjadi hal yang baik yang bisa digambarkan atau menjadi sebuah gambaran untuk kita di masa yang akan datang, dan juga menjadi sebuah cerita yang baik untuk menuntaskan tugas saya dalam membuat sebuah cerita yang terkait teori perkembangan, atau bisa dikatakan teori psikologi perkembangan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.